Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang terindah yang Kau hadirkan bagi setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah engkau kagum dengan sesuatu? Atau pernahkah engkau kagum dengan seseorang? Atau pernahkah engkau kagum dengan sebuah keberadaan atau performance di tengah-tengah kehidupan? Kita bisa memahami kekaguman itu seperti apa dalam kehidupan kita. Ada Inang kagum melihat seseorang, bagaimana dia melakukan penyembahan, bagaimana dia melihat kesungguhan, bagaimana dia melihat keintiman seseorang dengan Tuhannya. Sampai-sampai tak terasa matanya menangis. Rasa kagum di tengah-tengah kehidupannya. Atau mungkin rasa kagum yang lain yang kita alami atau mungkin kita jumpai di dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya adalah, adakah kekaguman itu terlampiaskan? Adakah rasa kagum itu terucap dari diri kita? Dan kekaguman itu bukan sesuatu yang dikemas dengan baik, dan ucapan itu bukan sesuatu yang hanya untuk lip service saja atau untuk menyenangkan seseorang saja akan kekaguman yang kita rasakan dengan keberadaan, dengan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Mungkin ada ibu yang langsung menyatakan kekaguman itu, tapi ada juga mungkin menyimpannya dalam hatinya. Tapi ada memang yang ekspresif dan mengatakan hal itu. Dan itu juga yang dialami oleh firman Tuhan yang dinyatakan di dalam ayat yang ke-27 itu. Ada seorang ibu yang kagum, terpesona, terpana akan keberadaan Tuhan Yesus. Dan memang itulah yang sepantasnya hadir di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kekaguman, ada sebuah keterpanaan, ada sebuah rasa bahwa Yesus itu, Tuhan itu melampaui segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Maka benarlah lirik lagu yang mengatakan, "Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan engkau."
Dan memang seharusnya lah itu dimiliki oleh setiap kita. Pribadi yang mengimani, pribadi yang melihat, pribadi yang merasakan karya Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Ada sebuah kegaguman, ada sebuah keterpanaan, ada sebuah keberadaan yang mengatakan bahwa benarlah Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Kristus. Yesus itu adalah pribadi yang menghadirkan seluruh keberadaan kita seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ibu itu, inang itu mengatakan, berbahagialah yang melahirkan engkau dan yang menyusui engkau. Berbahagialah air susu itu. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar jugalah apa yang dinyatakan oleh iman seorang Maria yang dikatakan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-48 itu. Apa itu? Maria mengatakan bahwa benarlah nantinya orang akan menyebutkan aku adalah pribadi ibu yang berbahagia. Orang-orang akan menyebutnya. Dan itu benar. Firman Tuhan pada saat ini menunjukkan situasi itu. Dan itu keluar dari seorang ibu yang menyatakannya. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lihatlah kekuatan kalimat itu. Ternyata firman Tuhan ini mau mengajar kita. Apalagi kalau kita mengingat khotbah di epistel, di kebaktian rumah tangga. Ternyata memang kebahagiaan seorang ibu itu kalau melihat anaknya berperilaku baik, kalau melihat anaknya melakukan kebenaran firman Tuhan, kalau melihat anak-anaknya bertumbuh, berakar, dan berbuah, seperti apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu terucaplah kalimat seorang ibu itu. Berbahagialah yang mengandung engkau dan air susu yang membesarkan engkau. Artinya apa? Itu keluar dari mulut seorang ibu karena melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu pasti. Karena melihat apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Karena mendengarkan setiap perkataan yang memberikan kekuatan, yang memberikan keselamatan, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Maka kekaguman itu pun terucap. Dan itu pasti doa seorang ibu. Melihat anak-anaknya dengan masa mudanya seperti masa muda Tuhan Yesus. Saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan, lalu Tuhan Yesus menyebutkan di ayat yang ke-28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Apakah Yesus mau membantahnya? Apakah Yesus mau mengcounter pernyataan ibu itu? Tidak. Sama sekali Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh itu nggak benar. Apa yang kau pikirkan tidak benar. Itu bukan berbahagia. Bukan itu yang mau dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus merespon apa yang dinyatakan oleh seorang ibu tadi. Tapi Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk berada di dalam sebuah kekuatan. Kalaupun ibu yang mengandung dan susu yang telah menyusui engkau itu berbahagia, tapi jauh melampaui kebahagiaan itu, tapi jauh melebihi kebahagiaan itu, dinyatakan oleh ayat yang ke-28. Apa itu? Mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ingin berpesan kepada ibu itu dan kepada setiap kita.
betullah ada kebahagiaan seperti apa yang dipahami oleh seorang ibu itu. Dan itu tidak salah. Itu benar. Bahwa memang berbahagialah seorang ibu yang memiliki anak seperti Yesus. Kalau ada seorang ibu yang berpikir, nanti kalau anakku ini besar atau bertumbuh, biarlah dia seperti pencuri, biarlah dia jadi maling. Oh, itu aneh itu. Pastilah ibu itu berbahagia. Pastilah dia sukacita melihat anaknya melakukan apa yang dilakukan seperti Tuhan Yesus. Bukankah itu yang kita mau dalam kehidupan kita? Kita dibentuk seperti bejana. Kita mau seperti Tuhan Yesus. Bukankah itu kebahagiaan? Bukankah itu kebahagiaan orang tua melihat anak-anaknya bertumbuh di dalam Tuhan Yesus? Tapi sekali lagi, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau katakan, jauh melampaui, jauh melebihi kebahagiaan seorang ibu, kebahagiaan benda atau wujud yang kita lihat di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ada kebahagiaan yang sejati, ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa itu? Mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Mendengarkan. Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menyebutkan bahwa jauh melampaui ibu yang mengandungnya dan air susu yang diterimanya, yang membesarkannya, mendengarkan firman Tuhan itu melampaui segala-galanya. Maka itu menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita. Sudahkah kita selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan? Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa iman itu timbul dari dengar-dengaran akan firman Tuhan, sudahkah hidup kita menjadi bahagia dari dengar-dengaran akan firman Tuhan? Atau jari kita ini terlalu cepat untuk skip? Kalau ada firman Tuhan, skip saja. Kalau ada firman Tuhan, skip saja. Kalau ada renungan harian, skip saja. Sudahlah, sudah banyak. Nanti juga ada. Sudahlah, nggak usah dengar khotbah. Nanti juga ada. Iya, kalau nanti ada. Atau telinga kita sudah tertutup. Atau bahkan anti. Atau kita sudah mulai terbiasa dengan keberadaan ini. Seakan-akan menyatakan bahwa ibadah itu hanya di dalam gereja. Mendengarkan firman Tuhan itu hanya di dalam gereja. Lalu kita beralasan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Tidak datang ke gereja dan tidak lagi dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudaraku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam kekuatan mendengarkan firman Tuhan, di situ kita semakin bertumbuh, di situ kita semakin diajar, di situ kita semakin mengenal lagi siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita. Makanya saya suka tersenyum, tapi senyum gak enak gitu. Kalau gimana? Kalau ada suasana atau sebuah kegiatan atau perayaan atau entah apalah itu, sebuah ibadah untuk sesuatu yang digerakkan oleh panitia, lalu dengan durasi yang begitu gimana gitu ya, lalu yang selalu menjadi kritisi, selalu berbisik ke pendetanya. Apa itu? Pak Pendeta, nanti khotbahnya jangan panjang-panjang ya. Coba lihat, nanti khotbahnya jangan panjang. Atau kalau ada suasana ibadah yang terasa begitu lama, kebanyakan orang akan mengatakan, panjang kali pula khotbahnya pendeta itu. Walaupun memang benar, itu sesuatu yang mengkritisi bagi kami seorang pendeta ini. Tapi mestikah kita selalu mengatakan, khotbahnya lah yang dipersingkat, khotbahnya lah yang dikurangi? Padahal penampilan begitu banyak sekali dan kita menganggap itu bukan sesuatu yang membuat durasinya semakin panjang. Tapi selalu mengatakan khotbahnya itu
Tolonglah khotbahnya itu, tolonglah. Lalu apa yang kedua dikatakan? Memelihara firman Tuhan. Kalau kita berada di dalam kata memelihara, itu adalah pribadi yang selalu bergaul karib dengan firman Tuhan. Pribadi yang selalu menjaga kebenaran firman Tuhan tetap berada di dalam hidupnya. Pribadi yang selalu tidak pernah keluar dari apa yang firman Tuhan nyatakan atau apa yang firman Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupannya. Maka Tuhan Yesus mengatakannya, yang berbahagia itu mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Artinya tidak cukup hanya mendengarkan, tidak cukup hanya dengar-dengaran, tapi juga harus memelihara firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, benar, kebahagiaan di dunia ini itu penting. Tapi Tuhan mau ubahkan kebahagiaan kita yang sesungguhnya bukan lagi dengan harta benda, bukan lagi untuk sesuatu yang kelihatan di tengah-tengah dunia ini, sebab ini akan berlalu, sebab ini akan musnah. Tapi ubahlah mindsetmu bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dengar-dengaran akan firman Tuhan dan memeliharanya. Lalu yang kedua, sukacitamu, bahagiamu adalah ketika kita melihat anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak sesuatu yang segampang membalikkan telapak tangan. Itu semua proses di dalam kehidupan kita. Maka didiklah anakmu, maka ajarlah anakmu. Seperti apa yang dikatakan oleh Ulangan 6 itu. Ayat 5 sampai ayat 9 itu. Ajarkanlah kebenaran firman Tuhan itu hari lepas hari dalam hidupmu, di dalam anak-anakmu, maka dia akan bertumbuh sebagaimana Tuhan Yesus bertumbuh di masa mudanya ketika dia berada di dalam dunia ini secara kasat mata. Lalu apa yang ketiga? Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Maria dinyatakan adalah ibu yang berbahagia, maka ibu pun, inang pun bisa berbahagia. Bisa dikategorikan seorang pribadi yang berbahagia. Kalau apa yang kau tanamkan kepada anakmu itu hadir dan nyata di dalam setiap kehidupannya, di dalam hari-harinya. Kalau orang mengatakan engkau berbahagia, itu sudah luar biasa. Tapi biarlah suara dari sorga juga menyatakan, berbahagialah engkau ibu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan kebahagiaan sejati itu dengar-dengaran dan memelihara firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Bapa, enyahkanlah virus corona ini. Amin.